Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya David Armandani dengan NIM F1S1200008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori antrian yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah riset dan operasi yang mana dosen pengampunya yaitu Bu Ulfa Khairah. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu penerapan teori antrian pada pelayanan teller Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Air Tawar. Di sini nantinya akan saya sematkan link video presentasi saya. Di sini yang akan saya bahas yaitu ada 5. Yang pertama, permasalahan teori antrian. Kemudian yang kedua, tingkat kedatangan. Kemudian yang ketiga, tingkat pelayanan. Kemudian yang keempat, model. Dan yang kelima, hasil. Untuk yang pertama, permasalahan teori antrian. Nah, antrian merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap pelayanan publik, seperti yang terjadi pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Air Tawar. Hal ini terjadi karena banyaknya nasabah yang datang untuk mendapatkan sebuah pelayanan. Nah, perusahaan jasa yang tidak terlepas dari masalah antrian adalah bank. Bank merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat umum maupun kalangan industri sangat membutuhkan jasa bank untuk memperlancar aktivitasnya. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kedatangan. Tingkat kedatangan nasabah di sini sudah saya cantumkan pada tabel yang mana pada tabel 1 data kedatangan dan pelayanan nasabah Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Air Tawar, yaitu pada jumlah nasabah di hari Senin ada 60, kemudian Selasa 52, kemudian Rabu 47, Kamis 50, Jumat 63, sehingga totalnya 272. Nah, rata-rata pelayanan per menit yaitu pada hari Senin 2,80 menit, kemudian Selasa 3,92, kemudian Rabu 4,60, Kamis 3,52, kemudian Jumat 3,00 atau 3 menit. Kemudian untuk total dari rata-rata pelayanan per menit yaitu 3,45 menit. Lamanya waktu pelayanan tidak bergantung dengan banyaknya nasabah, tetapi bergantung pada transaksi yang dilakukan nasabah sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah pada hari Rabu memiliki transaksi cukup lama setiap nasabah. Jadi jumlah kedatangan nasabah selama 5 hari, Senin sampai dengan Jumat, yaitu nasabah yaitu 272 nasabah dan nasabah yang terlayani 272 dengan rata-rata pelayanan 3,45 menit per nasabah. Untuk yang ketiga yaitu tingkat pelayanan. Nah, tingkat pelayanan di sini juga telah saya cantumkan tabel, di mana tabel 2 merupakan data pelayanan nasabah Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Air Tawar, yaitu rata-rata pelayanan per menit di teller 1 pada hari Senin 2,85, Selasa 4,02, Rabu 4,03 menit, kemudian Kamis
4,17, kemudian Jumat 3,27, sehingga totalnya 3,72 menit. Nah, untuk teller 2, yaitu pada hari Senin 2,75, kemudian Selasa 3,82, Rabu 4,92, kemudian Kamis 2,87, Jumat 2,82, sehingga totalnya 3,43 menit. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pada hari Senin memiliki rata-rata waktu pelayanan paling cepat pada kedua tellernya, sedangkan pada hari Rabu memiliki rata-rata waktu pelayanan paling lama. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 1, maka diperoleh rata-rata waktu pelayanan nasabah pada teller 1 adalah 3,72 per menit, kemudian rata-rata waktu pelayanan nasabah pada teller 2 adalah 3,43 menit. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan model antrian. Nah, model antrian ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah model antrian ini memeriksa kondisi steady state dan pengujian hipotesis sehingga akan dapat ditentukan model antrian yang diterapkan pada teller bank. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan ukuran steady state berdasarkan jumlah nasabah yang datang pada Bank BNI kantor cabang pembantu, maka dapat dihitung kecepatan kedatangan nasabah sebesar 0,320 menit per nasabah dengan kecepatan pelayanan sebesar 3,309 menit per nasabah, maka didapat P sama dengan 0,302 per 3,309 sama dengan 0,091 kecil dari 1, maka kondisi steady state terpenuhi. Pada Bank BNI kantor cabang pembantu terdapat 2 teller sehingga C digunakan adalah 2. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan uji kecocokan distribusi kedatangan nasabah pada Bank BNI kantor cabang pembantu air tawar dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS. Untuk hasilnya, di sini saya juga telah mencantumkan tabel 3 yaitu hasil uji Kolmogorov-Smirnov, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dapat dilihat di sini pada tabel dan kedatangannya juga dapat dilihat pada tabel. Kemudian hasil analisis kinerja sistem antrian pada Bank BNI kantor cabang pembantu air tawar, yaitu kinerja sistem antrian, hasil analisis model antrian, yang mana kinerja sistem antrian yaitu kecepatan kedatangan, kemudian kecepatan pelayanan, kemudian peluang masa sibuk, selanjutnya peluang petugas tidak dilayani, kemudian rata-rata panjang antrian, selanjutnya rata-rata I dalam sistem ini atau LS, kemudian rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ, kemudian yang terakhir rata-rata waktu menunggu dalam sistem WS. Nah, hasil analisis model antrian yaitu 0,302 per menit, 2 menit per nasabah, kemudian kecepatan pelayanan yaitu 3,309 menit per nasabah, kemudian peluang masa sibuk atau V
yaitu 0,046 menit per nasabah. Kemudian peluang petugas tidak dilayani yaitu 0,913 menit per nasabah. Kemudian rata-rata panjang antrian yaitu 0,046 menit per nasabah. Kemudian rata-rata I dalam sistem LS yaitu 0,137 menit per nasabah. Kemudian rata-rata waktu menunggu dalam antrian WQ yaitu 0,151 menit per nasabah. Kemudian rata-rata waktu menunggu dalam sistem WS 0,454 menit per nasabah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pada pembahasan diperoleh hasil penelitian yaitu model yang dipakai pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Akhir Tawar yaitu M per M per 2 yaitu FIFO per tak hingga per tak hingga, yang berarti tingkat kedatangan berdistribusi, Poisson, dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Jumlah saluran dalam sistem ganda, peraturan pelayanan yang digunakan first on first out, jumlah nasabah yang boleh masuk tidak berhingga dalam antrian, dan ukuran populasi pada sumber pemanggilan yaitu tidak berhingga. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.